Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jim Whiters adalah seorang dokter di Pittsburgh, Pennsylvania yang sangat mulia hatinya. Dia rela berdandan di malam hari layaknya seorang gelandangan. Setiap malam ia mengenakan pakaian lusuh sambil membawa tas usang dan berkeliling kota bersama rekannya Mike Selous, seorang mantan gelandangan. Jim berpenampilan seperti itu bukanlah tanpa tujuan. Ia melakukannya supaya dapat mengobati para tunawisma yang ditemuinya di jalan bila mereka sedang menderita sakit. Jim menyadari bahwa masih banyak tunawisma yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya. Sejak mulai melihat isu-isu kesehatan, dia mulai menyadari bahwa masih banyak orang-orang yang menderita sengsara dengan kondisi memprihatinkan dan belum bisa mengakses layanan kesehatan. Awalnya Jim tidak memiliki pengalaman di jalanan sehingga ia sulit mendekati para gelandangan untuk diperiksa. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Mike Selous yang menyarankannya untuk tidak menggunakan pakaian dokter karena mereka tidak suka dengan hal itu. Dari situlah Jim kemudian berpenampilan layaknya seorang gelandangan. Dengan bantuan Mike, Jim dapat masuk dalam komunitas gelandangan dan pengemis. Berpakaian lusuh sambil membawa tas punggung berisi obat-obatan, dia menghampiri para tunawisma di pinggir-pinggir jalan sampai di bawah kolong jembatan. Ternyata Jim telah melakukan hal ini sejak tahun 1992 dan diperkirakan dia sudah mengobati lebih dari 26.400 orang atau sekitar 1.200 orang setiap tahun. Kemudian dia mendirikan yayasan Nirlaba Operation Safety Net yang merupakan bagian dari Pittsburgh Mercy Health System. Hingga sudah lebih dari 90 negara yang mengembangkan unit kesehatan jalanan ini. Saudara, kisah ini mengingatkan kita kepada kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa. Rasul Paulus dengan kesadaran penuh mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8, demi untuk menyelamatkan kita orang berdosa, Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, adakah kita menyadari dengan benar-benar arti pengorbanan Yesus Kristus itu? Bahwa inkarnasinya bukan hanya membuat ia rela untuk mengesampingkan haknya, merendahkan dirinya dan menjadi pelayan bagi semua orang, melainkan juga mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang-orang yang dilayaninya. Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya bagi kepentingan manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima murka Allah sebagai akibat perbuatan dosanya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kerendahan hati Kristus ini juga harus dimiliki oleh jemaat di Filipi dan juga setiap kita, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Mari di minggu-minggu sengsara ini kita belajar untuk belajar tidak mementingkan diri sendiri, tapi belajar seperti Kristus yang rela mengorbankan dirinya bagi orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Biar kita boleh belajar untuk mengorbankan diri kita bagi Dia, bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.